Bapak Ibu berada, baik yang mengikuti ibadah ini melalui siaran langsung, baik yang ada di tempat ini. Biarlah sama-sama kita kembali datang bersujud di hadapan Tuhan, memohon belas kasih Tuhan, supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk kita bisa melewati ibadah dua puasa pada sesi yang kedua ini. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, kita bernyanyi dari nyanyian Pesalo nomor 68, Engkaulah Tuhan. Telah menjadikan hidup kami ini. Kau telah menjadikan hidup kami ini menjadi imam rajani. Aku menyembah Engkau Tuhanku, Engkaulah Tuhan yang kusembah. Engkaulah Tuhan yang kusembah. Engkau anak domba yang berlayar membukakan doa pembukaan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Engkau yang patut kami sembah, kami agungkan, sebab Engkau sudah menebus hidup kami. Engkau memakai hidup kami menjadi imam dan raja, bahkan Engkau akan menjadikan kami mempelai wanita-Mu Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena kami masih banyak melihat cacat celah kekurangan kami. Itu sebabnya kami bertekad untuk selalu bertelut di bawah kaki-Mu. Teristimewa dalam doa puasa pada season kedua ini, kami serahkan dalam tangan-Mu. Biar urapan Roh-Mu yang suci
menguasai kami semua, mulai pimpinan pujian, musik, singer, sound system, komputer kami, seluruh jemaat, baik yang ada di sini yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, DVD, dimanapun berada, di dalam negeri, luar negeri, urapi semua, mampu memuji, membesarkan namamu, mengagungkan Engkau di tengah kami Tuhan. Urapi pemberitaan firman, urapi doa penyembahan kami sampai di hadirat-Mu. Benar-benar kami merasakan jamahan tangan-Mu atas hidup kami. Mujizat-Mu terjadi di tengah kami. Terima kasih kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Kami usir dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus berkuasa Tuhan. Tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Sekali lagi saya mengucapkan selamat siang bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, baik yang mendengarkan lewat siaran langsung radio, video, internet, baik di luar negeri maupun dalam negeri. Salam damai sejahtera, biarlah kasih dan kemurahan Tuhan menyertai kehidupan kita. Kita kembali sambung nyanyian pujian kita dari nyanyian rohani. Nyanyian rohani nomor 20. Waktu Tuhan tolong saya.
tanpa firman pengajaran yang benar, kehidupan kita hanya jatuh bangun dalam dosa. Tapi oleh firman pengajaran yang benar, kehidupan kita semakin hari semakin disucikan. Kita kembali sambung pujian kita dari nyanyian tambahan nomor 10, Jalan Tuhan. Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan bait yang kedua, jalan Tuhan bukan jalan. Jalan Tuhan bukan jalan. Jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depan, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktu. Bait yang ketiga, hari esok tiada ku tahu. Hari esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Percaya Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depan, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktu. Bait yang kedua, jalan Tuhan bukan jalan. Jalan Tuhan bukan jalan. Jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan jadikan semua indah pada waktu. Sekali lagi bait yang kedua. Jalan Tuhan bukan jalan. Jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depan, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktu. Pada Tuhan masa depan, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktu. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktu. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Puji Tuhan, kita kembali sambung nyanyian pujian kita dari nyanyian rohani nomor 311, doa. Nyanyian rohani 311. Di dalam kamar yang sepi, di sana aku berlutut, mohon ampun padanya semua kesalahanku, dan bersyukur atas berkat-Mu. Kedamaian dalam doa tentramkan jiwaku. Doa tentramkan jiwaku.
doa membuka mataku. Doa membuka mataku. Doa terangi hidupku. Hanya doa yang benar, mohon dalam namanya. Dalam Yesus aku berdoa, tentramkan jiwaku. Doa tentramkan jiwaku. Doa teguhkan imanku. Hanya doa yang benar, mohon dalam namanya. Dalam Yesus aku berdoa. Bila ku dalam kesusahan, bila ku dalam kesusahan, kesedihan, duka di hati, hanya satu Engkaulah, pada Yesus Tuhanku. Padamu aku bersujud, mohon bimbingan dalam doa membuka mataku. Doa membuka mataku. Doa terangi hidupku. Hanya doa yang benar, mohon dalam namanya. Dalam Yesus aku berdoa, teguh tentramkan jiwaku. Doa tentramkan jiwaku. Doa teguhkan imanku. Hanya doa yang benar, mohon dalam namanya. Dalam Yesus aku berdoa. Hanya doa yang benar, hanya doa yang benar, mohon dalam namanya. Dalam Yesus aku berdoa. Puji Tuhan. Biarlah pada sesi yang kedua ini kita mempersiapkan hati kita untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita kembali sambung pujian kita dari nyanyian Pesalo nomor 74. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara sama-sama bangkit berdiri. Betapa, oh Tuhan, firman-Mu agung, memancarkan kehidupan manusia berdosa. Ku sadar, ku tobat akan hidupku yang telah jauh dari sisi-Mu. Tuhan, ucapkan syukur karena firman-Mu agung. Ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban. Betapa, oh Tuhan, firman-Mu agung. Betapa, oh Tuhan. Dan pada kornya nanti pelayan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Memancarkan kehidupan manusia berdosa. Ku sadar, ku tobat akan hidupku yang telah jauh dari sisi-Mu. Karena firman-Mu agung, ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari
firman-Mu, aku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosaku, kembali pada jalan keselamatan. Ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Haleluya. Haleluya. Hanya firman-Mu yang mampu mengembalikan kami kepadamu ke jalan yang benar, yang suci sampai sempurna Tuhan. Hanya firman-Mu menjadi rem bagi kami untuk tidak berbuat dosa, tapi berbuat yang benar, yang suci sampai sempurna seperti Tuhan. Itu sebabnya kami sangat membutuhkan firman-Mu pada siang ini. Bukakanlah firman-Mu bagi kami semua. Dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, DVD, dimanapun berada, di dalam negeri, luar negeri. Urapi semua untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman. Bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Sehingga nyata pada siang ini firman dan Roh Kuduslah yang mendorong, mengarahkan doa penyembahan sampai di hadirat-Mu. Benar-benar kami merasakan uluran tangan-Mu menjamah kami, mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata kami, melakukan keajaiban bagi kami semua Tuhan. Berikan roh penyembahan, berikan kelembutan hati kepada kami semua. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, loyo, kami usir. Dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa Tuhan. Tolong kami Tuhan, berkemurahan bagi kami. Gereja lain yang bersamaan dengan kami beribadah kepada-Mu siang ini dimanapun berada. Tuhan berkati mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama satukanlah dalam satu pengajaran yang benar. Kembali ke Alkitab sungguh-sungguh. Supaya kami menjadi satu tubuh yang sempurna. Dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih. Syukur kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami suka berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat siang. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai, sejahtera dan kasih karunia Tuhan, bahagia Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan. Kita masih dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-17. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-17. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-17. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Saja ini tanda doa puasa yang benar. Tanda doa puasa yang benar. Minyakilah kepalamu. Sama dengan pikiran diurapi oleh Roh Kudus. Pikiran diurapi oleh Roh Kudus. B. Cucilah mukamu. Sama dengan hati. Muka, wajah itu hati. Hati disucikan oleh firman Allah. Hati disucikan oleh firman. Jadi doa puasa yang benar adalah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada firman Allah dalam urapan Roh Kudus. Doa puasa yang benar adalah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada firman dalam urapan Roh Kudus atau firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua untuk menyucikan hati pikiran kita. Menyucikan hati pikiran kita. Markus pasal 7, 21 sampai 23. Injil Markus pasal yang ke-7 ayat 21 sampai 23. Markus 7, 21 sampai 23. Ya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Saya satukan hati dan pikiran. Ini hati pikiran yang jahat, najis, akan timbul percabulan. Satu.
pencurian 2, pembunuhan 3, kebencian, perzinahan 4, keserakahan 5, kejahatan 6, kelicikan 7, hawa nafsu 8, iri hati 9, hujat 10, kesombongan 11, dan kebebalan 12. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Ini ya. Jadi hati disucikan dari 12 keinginan jahat dan najis. Hati pikiran disucikan dari 12 keinginan jahat dan najis. Hati pikiran jadi satu, itu meja. Hati pikiran disucikan dari 12 keinginan jahat dan najis. Nah, kalau itu terjadi, Matius 5 ayat 8. Matius 5 ayat 8. Jika hati pikiran disucikan dari 12 keinginan jahat najis, maka berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Kita akan melihat Allah. Jika hati dan pikiran disucikan dari 12 keinginan jahat dan najis, maka kita akan melihat Tuhan. Tadi season 1 sudah disebutkan, sekarang diulangi. Kita bisa melihat Tuhan dan kita hanya melihat Tuhan. Kita akan melihat Tuhan. Kita bisa melihat Tuhan dan kita hanya melihat Tuhan. Kalau hati pikiran jahat najis itu tidak bisa lihat Tuhan. Yang dilihat sesama, yang dilihat harta, yang dilihat dunia itu. Yang dilihat dunia. Yang dilihat orang, yang dilihat dunia, yang dilihat yang hebat di dunia itu aja. Tidak bisa melihat Tuhan. Tapi kalau hati pikiran disucikan dari 12 keinginan jahat najis, maka kita akan melihat Tuhan. Kita bisa melihat Tuhan. Kita hanya melihat Tuhan. Hanya melihat Tuhan. Jangan lihat yang lain. Hanya melihat Tuhan. Semoga kita bisa mengerti. Ya. Sudah saya ajarkan melihat Tuhan itu melihat pengajaran yang benar. Melihat pengajaran yang benar itu melihat Tuhan. Melihat Alkitab. Pengajaran benar itu Tuhan. Kalau bukan Alkitab bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Biar 1000 orang yang bilang bertentangan dengan Alkitab itu bukan Tuhan. Itu manusia. Kalau Alkitab itu Tuhan. Melihat Tuhan. Ya. 2 Korintus. Sehingga kita memiliki pandangan rohani. Melihat Tuhan. Hanya melihat Tuhan sama dengan memiliki pandangan rohani. Memiliki pandangan rohani. 2 Korintus 5, 16, 17. 2 Korintus 5, 16, 17. Ini pandangan rohani. Ya. 16 dan 17. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang pun menurut ukuran manusia. Kecewa nanti. Kalau nilai orang itu hanya hartanya, hanya umurnya, hanya pemberiannya, hanya kecewa. Jangan. Ya. Juga dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Ini pandangan rohani. Tidak menilai manusia menurut jasmaninya, pandangan rohani. Tidak menilai Kristus menurut jasmaninya, pandangan rohani. Pandangan rohani. Saja. Kalau banyak melihat manusia dengan pandangan jasmani, pasti melihat Yesus sendiri pandangan jasmani. Melihat Yesus pandangan jasmani. Saja. Ayo. Sekarang ini pandangan rohani. Apa itu pandangan rohani? Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jika kita memiliki pandangan rohani, maka kita akan mengalami pembaharuan. Dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Pandangannya dulu. Kalau hatinya suci, pandangannya rohani, maka mengalami pembaharuan. Dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Manusia rohani seperti Yesus. Nah, terutama dalam doa puasa ini. Ada 2 macam pembaruan. Markus pasal yang kedua. Injil Markus pasal yang kedua. Kita mengalami pembaruan. Ada 2 macam pembaruan. Terutama dalam doa puasa ini. Markus pasal 2. Mulai ayat 18 itu tentang berpuasa. Sekarang kita baca tentang pembaruannya aja. Ayat 20 dan 2. Ayat 21 dan 22. 2 macam pembaharuan. Tadi jika kita memiliki pandangan rohani, maka kita akan mengalami pembaruan dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti itu. Ada 2 macam pembaruan. Yang pertama ayat 21. Tidak seorang pun
menambalkan secarik kain yang belum susut kepada baju yang tua. Karena jika demikian kain penambal itu akan mencabiknya, yang baru mencabik yang tua, lalu besarlah koyaknya. Jadi kalau baju tua ditambal kain baru, tambah koyak, telanjang akhirnya telanjang. Tambah koyak akhirnya telanjang. Nah, ini namanya pembaharuan pakaian atau perbuatan. Pembaharuan pakaian atau perbuatan. Ya, pembaharuan pakaian atau perbuatan. Jangan mempertahankan pakaian tambal sulam. Ya, ini pembaruan pakaian perbuatan. Jangan kita mempertahankan pakaian tambal sulam. Tambal sulam sama dengan jatuh bangun dalam dosa. Nah, tambal sulam itu jatuh bangun dalam dosa, mengulang-ulangi dosa. Ya, ayo kalau kita sadar, tinggalkan dosa, jangan diulangi. Itu kalau diulangi terus, tambal sulam. Ya, itu jangan mempertahankan pakaian tambal sulam. Pakaian tambal sulam sama dengan jatuh bangun dalam dosa, mengulang-ulangi dosa. Sebab apa? Akibatnya kalau pakaian lama ditambal kain baru, tambah koyak. Tambal sulam itu tambah koyak sampai telanjang. Akibatnya menjadi telanjang. Sama dengan jatuh dalam puncaknya dosa. Menjadi telanjang dan tak tahu malu. Telanjang dan tidak malu. Sama dengan jatuh dalam puncaknya dosa. Dosa makan minum, merokok, narkoba, merokok, mabuk, narkoba. Dosa kawin mengawinkan. Dosa seks dengan berbagai ragamnya. Penyimpangan seks. Homoseks, lesbian, seks pada diri sendiri. Sampai nikah yang salah. Nikah yang salah, nikah yang najis. Nikah yang salah. Nikah yang najis, nikah hujatan, menghujat Tuhan. Tapi tidak malu. Telanjang tapi tidak tahu malu. Kami hamba Tuhan. Kami hamba Tuhan seringkali. Berbuat dosa lalu khotbah. Oh, luar biasa, dahsyat, luar biasa. Padahal berbuat dosa. Itu telanjang tidak tahu malu. Seperti maaf dulu. Yang telanjang tidak tahu malu, anjing dan babi. Seperti anjing dan babi. Ada kebaktian kalau ada anjing di sini ya lewat-lewat tuh. Biar telanjang lewat-lewat. Malah berani naik-naik ke podium, lewat-lewat ke sana. Tidak peduli orang lihat. Tidak peduli. Telanjang dan tidak malu. Kalau tambal sulam terus mempertahankan dosa. Ya, terus diulangi. Terus tidak apa-apa, satu kali tidak apa-apa. Diulangi. Lama-lama telanjang. Dan tidak tahu malu lagi. Jatuh dalam puncaknya dosa. Dosa makan minum, dosa kawin mengawinkan. Saja. Seperti anjing dan babi. Ini justru terjadi pada hamba-hamba Tuhan. Hati-hati lempinan. Jadi pada hamba-hamba Tuhan. Ya. Pada hamba-hamba Tuhan. Kami hamba Tuhan. Pelayan Tuhan kita semua. Ya. Berbuat dosa. Khotbahnya. Kita suci. Kita harus suci. Kita berdusta. Kita jujur. Padahal berdusta. Menyanyi juga. Nyanyinya. Ayo kita jujur. Padahal berdusta. Nyanyinya, oh kita berbahagialah yang diundang ke perjamuan kawin. Padahal nikahnya tidak karuan. Nah ini kami seringkali. Kita ini semua pelayan-pelayan Tuhan. Seringkali telanjang dan tidak tahu malu. Seperti anjing dan babi. Nah, sungguh-sungguh. Saya juga sungguh-sungguh. Jangan sampai seperti anjing dan babi. Saja, semoga kita bisa. Nah, pakaian harus dibaharui. Sampai kita mendapatkan pakaian putih berkilau. Nah itu saja. Jadi kalau pakaian tambal sulam dipertahankan, dosa-dosa dipertahankan, diulangi, satu waktu telanjang. Telanjang. Tidak punya pakaian lagi. Telanjang dan tidak tahu malu. Seperti anjing babi. Seperti anjing babi. Ya, saya punya pengalaman berapa kali saya bersaksi. Persis. Mau khotbah kebenaran, nah itu lewat jalan tol karena terlambat di GPPS waktu itu. Bibis. Ya, jadi garis putih yang sebelah kiri tidak boleh kecuali darurat
Memang macet total itu. Tapi ini tidak macet total, saudara. Tapi karena memang terlambat lewat kiri. Nah, saya khotbah soal kebenaran kita harus macet, betul-betul macet. Macet betul. Tidak bisa ngomong. Mau ngomong apa ini? Tidak bisa ngomong. Saudara. Biasanya saya kurang waktu. Kalau khotbah-khotbah di gereja lain dibatasi waktunya ya. Harus menyesuaikan ya lebih. Saudara. Tapi, waduh, tidak bisa ngomong. Nah, baru Tuhan bicara, kamu ngomong kebenaran kok. Tadi saja sudah salah lewat tol. Oh ya, baru ngaku dulu. Ngaku, saudara-saudara, saya mengaku. Tadi saya salah, sudah. Ampuni saya sebelum saya lanjutkan khotbah, ampuni saya. Saya tidak akan mengulang lagi, ampuni. Baru keluar lagi khotbah. Saya bersyukur pada Tuhan. Untunglah saya tidak jadi anjing babi. Ya. Kalau saya khotbahnya lancar waktu itu, wah anjing babi. Diri sendiri sudah berbuat salah. Wah kita harus benar, wah. Pintar sekali ngomong. Padahal telanjang. Nah, ini yang kita takutkan. Ya, kita mohon kepada Tuhan. Tapi kalau kita mengalami pembaharuan pakaian. Bukan telanjang, bukan cuma buka pakaian. Kita akan mendapatkan pakaian putih berkilau-kilau. Pakaian putih berkilau-kilau. Saja, itu pakaian mempelai. Suci dan sempurna. Pakaian suci dan sempurna. Pakaian mempelai wanita. Memang, saudaraku, kalau masalah rohani ini banyak kali kita dicela. Enggak, cuma begitu aja. Banyak kali dicela. Perkara jasmani pun saya sering kali dicela dulu jadi guru. Kalau nasihati murid, belajarlah yang baik ya. Supaya kamu naik. Wah, kakian ngomong ini. Setelah tidak naik baru. Iya Pak, saya salah. Ya tapi masih diulang. Bisa diulang. Kalau tidak naik. Kalau perkara rohani, kakian ngomong. Kalau nanti sungguh-sungguh telanjang masuk neraka, terus kapan ngulangnya? Loh, sungguh-sungguh nih, serius. Serius, betul-betul. Kapan ngulangnya? Saya takut apa yang terjadi waktu saya secara jasmani memberi nasihat. Nah, dan banyak terjadi. Kaum muda, ayo balik. Ya. Ayo kerja itu aja. Oh Pak Wi yang mau kasih makan. Loh, saya bilang kalau mau makan sini. Banyak orang makan di sini. Wah, jawabannya sengak betul. Memangnya Pak Wi mau kasih makan? Loh, mau. Saya bilang mau, boleh. Saya kasih gaji, saya kasih makan, boleh. Daripada kamu tidak ke gereja. Tapi melengos. Akhirnya setelah terjadi sesuatu, aduh tolong. Ya. Sudah anjing babi baru datang. Ya masih didoakan. Tuhan tolong. Berhenti ya. Masih mau melanggar lagi, berhenti. Kalau enggak kamu hilang selamanya. Sekarang enggak apa-apa, malu ini enggak apa-apa. Bersama tanggung. Enggak apa-apa. Tapi kalau kamu melanggar lagi, hilang kamu selamanya. Sudah mau melanggar lagi, untung datang lagi. Enggak saya sudah mau ikutin nasihat. Oh syukur. Jangan main-main. Kalau masalah rohani ini enggak bisa diulangi naik kelas. Enggak bisa. Enggak bisa diulangi. Lebih baik percaya. Kalau itu dari firman, percayalah. Amin, saudara? Percaya. Seperti Lempinel dulu sekolah juga loh. SMP. Ada rumus enggak? Nah, kalau sudah rumus, percaya enggak? Kalau rumus. Kalau enggak percaya enggak naik kelas dari kelas 1 sampai tua kapanpun sekolah enggak percaya rumus enggak naik kelas. Begitu juga dengan apalagi jangan begitu juga enggak sebanding. Rumus sebenarnya enggak sebanding dengan Alkitab. Amin. Ini lebih tinggi. Percayalah kalau Alkitab. Jangan itu jangan enggak bisa diulangi nanti. Kalau Tuhan datang enggak bisa diulangi. Penyesalan tidak bisa diulangi. Yudas tidak bisa diulangi. Sudah diberitahu 1 kali, 2 kali, 3 kali keras. Kamu itu siapa yang mencelupkan? Apa itu? Tidak bisa diulangi lagi. Ayo bersama-sama kita lewat doa puasa ini. Apa yang sering tambal sulam? Saya juga diperiksa. Apa yang sering tambal sulam? Mulai dari ujung rambut sampai kaki. Pikiran, pandangan. Yang sering tambal sulam. Terus dipertahankan. Tidak apa-apa. 1 kali aja. Tidak apa-apa. Jangan. Satu waktu akan terkoyak. Telanjang. Seperti anjing babi. Tidak tahu malu.
Telanjang tapi tidak tahu malu, hebat. Waduh, biar pestanya presiden kalau ada anjing lewat dia. Nggak tahu malu betul. Malah ke tempat-tempat yang terhormat di sana. Wah, di situ biar telanjang ada di situ. Kami hamba Tuhan. Kami pelayan Tuhan banyak demi. Biarlah lewat doa puasa ini. Buang tambal sulam. Dibaharui. Sampai mendapat pakaian putih berkilo-kilo. Amin. Saudara, pakaian suci sempurna. Pakaian mempelai wanita Tuhan. Semoga kita. Yang kedua, pembaruan yang kedua. Markus 2 ayat 22. Markus 2, 22. Sungguh-sungguh, ya, kalau menerima nasihat lewat pemberitaan firman, apalagi sampai nasihat sudah secara pribadi, aduh, saya mau berteriak sebenarnya dalam hati itu. Tuh percayalah, jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak bisa lagi diperbaiki. Percayalah. Bapak gembala saya, guru saya, ompong, seringkali berkeluh kesah. Dulu saya tidak ngerti. Orang dinasehati begini. Dulu tidak mengerti. Tapi setelah saya jadi gembala, betul. Beliau berkeluh kesah. Sebab tidak bisa ditebus lagi. Semoga kita bisa mengerti. Yang kedua, ayat 22. Demikian juga, tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru. Yang kedua, pembaruan kirbat. Kantong, kirbat. Pembaharuan kirbat. Hati. Pembaruan kirbat atau hati. Yang pertama tadi pembaruan pakaian. Perbuatan. Yang kedua, pembaruan kirbat atau hati. Kirbat atau hati. Yakobus 3, 11, 12. Yakobus 3, 11, 12. Yakobus 3, 11, 12. Yakobus 3, 11, 12. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Nah ini saja, hati yang lama, kirbat yang lama, atau hati yang lama berisi air tawar. Putus asa, kecewa, air tawar. Tawar hati, putus asa, kecewa, air tawar. Ya. Kemudian berisi juga air pahit, kepahitan hati, iri hati, dendam, benci tanpa alasan. Air pahit, kepahitan hati, dendam, kebencian tanpa alasan. Itu air pahit. Dan air asin, dosa-dosa sampai puncaknya dosa. Yaitu hati yang lama. Kirbat yang lama, hati yang lama. Berisi saja air tawar. Tawar hati, kecewa, putus asa. Air pahit, kepahitan hati, dendam. Saja, kebencian tanpa alasan. Dan air asin, dosa-dosa sampai dengan puncaknya dosa. Dosa-dosa sampai puncaknya dosa. Ini kirbat yang lama, hati yang lama. Nah, kita harus mengalami pembaruan hati. Ya, pembaruan hati yaitu hati yang lama menjadi hati yang baru berisi air anggur yang baru. Ini pembaruan hati. Pembaruan hati dari hati yang lama menjadi hati yang baru yang berisi kirbat yang baru, yang berisi air anggur yang baru. Itulah Roh Kudus. Air anggur yang baru. Itu kuasa Roh Kudus. Nah, ayo pada season 2 ini pakaian, ayo yang tambal sulam mungkin tidak kuat. Soalnya iya pikiran saya seringkali
Iya, pandangan saya sering jatuh. Iya, perbuatan saya sering jatuh. Dan lain sebagainya. Ayo, lewat doa puasa ini. Tuhan, saya tidak mau tambal sulam. Saya mau pakaian putih. Pakaian putih. Belum sempurna, tapi sudah putih. Sudah ada kesucian. Dan berkilo-kilo keluar. Sudah bisa kelihatan keluar. Saja, ayo minta pada siang ini. Pakaian putih. Tidak mau tambal sulam. Sudah. Kalau istilah orang Jawa, kapok sudah selesai. Bertobat. Kapok, tidak mau aku ulangi. Sudah cukup. Nah itu pakaian putih. Kemudian kirbat. Hati yang baru. Jangan hati yang lama. Wah terlalu menderita. Terlalu menderita. Suatu tawar hati itu menderita. Putus asa, kecewa, dan lain-lain. Karena salahnya sendiri seringkali gitu. Dinasihati tidak bisa. Lama-lama putus asa sendiri. Kecewa sendiri. Kemudian pahit, dinasihati tidak mau, dinasihati firman, pahit hidupnya. Benci, lama-lama benci tanpa alasan. Karena mempertahankan yang salah, benci tanpa alasan. Kemudian seringkali asin, ya memang mempertahankan dosanya. Sampai puncak dosa dipertahankan itulah. Ayo dibarui, kirbat baru berisi air anggur yang baru, kuasa Roh Kudus. Yohanes 7 ayat 37. Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37. Injil Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37. Yohanes 7 ayat yang ke-37. Dan pada hari terakhir yaitu pada puncak perayaan itu Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Nah ini. Jadi anggur baru itu Roh Kudus mengalir. Dari dalam hati yang penuh dengan air anggur baru Roh Kudus akan mengalir ke sebelah. Menjadi kesaksian bagi orang-orang yang haus. Menjadi kesaksian bagi orang-orang yang kering rohaninya, yang membutuhkan. Nah itu air anggur. Kita bisa menolong orang-orang, mengalir ke sebelah. Mengalir kepada orang-orang yang haus. Orang-orang yang kering rohaninya. Nikah yang kering saja, yang tawar, kita aliri air anggur. Itu menjadi saksi. Menjadi saksi. Kalau ada Roh Kudus dalam hati menjadi saksi. Kemudian Yohanes 4 ayat 13-14. Yohanes 4 ayat 13 dan 14. Yohanes 4 ayat 13 dan 14. Yohanes 4 13 dan 14. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, itu Roh Kudus, anggur baru, ia tidak akan haus untuk selamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus menerus memancar sampai kepada hidup kekal. Memancar. Mengalir, menjadi saksi, menjadi berkat. Memancar, menyembah Tuhan. Air anggur baru yang ada di dalam hati kita akan memancar ke atas. Memancar ke atas. Kita bisa menyembah kepada Tuhan. Menyembah kepada Tuhan. Ayo siang ini. Tubuh mungkin lemah. Tapi kalau ada anggur Roh Kudus, anggur baru. Oh kita bisa menyembah dia. Kita bisa menyembah. Hasilnya. Yang pertama. Mujizat rohani. Keubahan hidup terus menerus. Sampai kita sempurna. Sama mulia seperti ini. Mujizat yang rohani. Keubahan hidup terus menerus. Sampai kita sempurna. Mulai dari mulut manis. Tidak ada dusta. Mulut manis. Tidak ada dusta. Ya katakan ya. Tidak katakan tidak. Mulut manis. Itu terus diubahkan. Sampai sempurna. Sama mulia seperti ini. Kemudian mujizat jasmani juga terjadi. Hasilnya. Mujizat jasmani juga terjadi. Apa yang mustahil menjadi tidak mustahil. Mari dalam
ekonomi, dalam penyakit, dalam nikah rumah tangga, dalam pelayanan, dalam studi, dalam menghadapi apa saja. Mujizat jasmani juga terjadi. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Mujizat rohani terjadi. Kita dibaharui sampai sempurna. Mulai dari tidak ada dusta, mulut manis. Ya, katakan ya. Tidak, katakan benar, katakan benar. Tidak benar, katakan tidak. Jujur. Terus diubahkan sampai sempurna. Mujizat jasmani juga terjadi. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Semoga kita sampai Tuhan datang betul-betul kita diubahkan sempurna seperti Dia untuk masuk Yerusalem baru selama-lamanya. Inilah pembaharuan. Pembaharuan. Dalam doa puasa kita mengalami pembaharuan pakaian luar, pembaharuan kirbat dalam. Biar air anggur Roh Kudus mengalir. Mengadakan mujizat di tengah-tengah kita sekalian. Tuhan memberkati kita semua. 185 nyanyian rohani. Mujizat terjadi di tempat ini. 185 nyanyian rohani. Mujizat terjadi. Haleluya. Yang bisa berlutut, yang tidak bisa duduk. Mari. Mujizat terjadi di tempat ini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran. Ku rasakan kasih. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Ku rasakan kasih, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkan kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkan kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkan kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkan kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Dengan buka hati, buka suara. Lagi. Lagi. Buka hati, buka suara.
Sekali lagi. Haleluya. Kita sembah Dia. Haleluya. 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 Oh, haleluya. 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 Oh, haleluya. 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 Biar anggur baru dicurahkan Tuhan, air kehidupan dicurahkan Tuhan. Haleluya. Pakaian baru diberikan kepada kami Tuhan. Haleluya. Anggur baru dicurahkan Tuhan. Haleluya. 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 Ya laka ya laka.
Curahkan pakaian baru, anggur baru Tuhan. Haleluya. Luar dalam kami dibaharui Tuhan. Haleluya. 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 Curahkan air anggur baru Tuhan. Berikan pakaian baru Tuhan. Kami nak mampu Tuhan. Sering tambal sulam makan sudah telanjang Tuhan. Sering tawar hati, sering pahit hati, sering asin najis Tuhan. Berikan anggur baru Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Berikan pakaian baru Tuhan. Jangan tambal sulam, jangan telanjang Tuhan. Berikan anggur baru Tuhan. Ya laga, ya laga, ya laga, ya laga, ya laga, ya laga. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Kami menyembahmu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Kami menyembah, kami menyembah. Ya lawasa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ya laga, ya laga.
pakaian baru Tuhan, berikan anggur baru Tuhan. Haleluya, mujizat-Mu terjadi Tuhan. Haleluya, 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 kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah, kami menyembah. Haleluya. Haleluya, baharui kami Tuhan. Kami tidak mau bertahan pada yang lama Tuhan. Pakaian lama, kirbat lama membuat menderita Tuhan. Membuat banyak air mata, membuat binasa Tuhan. Berikan yang baru Tuhan. Haleluya. Kami tidak mau yang lama Tuhan. Kekian yang lama Tuhan. Singkirkan, berikan pakaian baru Tuhan. Kirbat yang lama Tuhan. Berikan air anggur yang baru Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya.
ya lawaka ya lawaka kami ajab-ajab kami ajab-ajab kami ajab-ajab haleluya ya lasa ya lasa ya lasa ya lasa ya lasa ya lasa kami ajab-ajab kami ajab berikan yang baru bagian baru firman baru ya lawaka kami menikmati anggur baru haleluya 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 kami menyembahmu Tuhan kami menyembahmu Tuhan haleluya 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 ya lawaka ya lawaka ya lawaka ya lawaka kami menyembah kami menyembah ya lawaka ya lawaka ya lawaka ya lawaka kami ajab-ajab kami ajab-ajab kami ajab-ajab haleluya 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 ya lawasa berikan pakaian baru berikan kirbat baru anggur baru Tuhan kami mau hidup baru Tuhan ya lawaka ya lawaka ya lawaka mujizatmu pasti terjadi Tuhan haleluya 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 kami menyembahmu Tuhan kami menyembahmu Tuhan kami
Kami menyembah Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Kurasakan kasih, kurasakan sambil bangkit berdiri. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu, kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkan kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkan kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkan kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Dengan mohon mujizat, mohon pakaian baru, anggur baru, menghasilkan mujizat-mujizat. Kami tidak mau yang lama lagi, berikan yang baru. Ada yang mau mengangkat dua tangan? Roh Kudus adalah dua tangan Tuhan yang diulurkan. Sekali lagi, mohon pakaian baru, anggur baru. Yang lama tidak ada lagi, sifat yang lama di luar di dalam, menjadi manusia baru. Kita sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya.
Jamah kami Tuhan, jamah Roh Kudus, jamah kami. Jamah Roh Kudus, jamah kami. Barui kami, terima kasih. Turunkan tangan, terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami tidak mau yang lama lagi Tuhan. Kami tidak mau yang telanjang. Kami tidak mau yang pahit, yang asin Tuhan. Kami tidak mau yang tawar Tuhan. Tapi kami mau yang manis, anggur manis di dalam Engkau. Kami percaya siang ini Engkau sudah tolong kami. Sudah barui kami membuang hidup yang lama Tuhan. Sungguh-sungguh pakaian baru. Sungguh-sungguh hati yang baru. Yang penuh dengan Roh-Mu yang suci. Membawa kami sungguh-sungguh tergembala di dalam Engkau Tuhan. Oh baik di sini di WR4 Surabaya. Di Medan Engkau tolong juga. Baik di Jati Pasar semua beri kesempatan kerinduan kesetiaan. Mendengar, mengerti, melakukan firman. Dalam 3 macam ibadah pokok kami, baik di dalam negeri, luar negeri semua, kami merasakan uluran tangan-Mu mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban, membimbing kami hidup benar, suci dan sempurna. Setiap ibadah Engkau hadir Tuhan, membuka firman, mencurahkan kasih-Mu, oh mengurapi kami, menggairahkan kami setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayan sampai garis air, sampai Engkau datang. Jiwa-jiwa sudah undur di sini di WR4 di Medan, di Jati Pasar, tarik kembali Tuhan. Jiwa-jiwa baru tambahkan Tuhan. Gembalakan kami semua. Pakai sidang jemaat bersaksi, bukan bergosip Tuhan, tapi bersaksi. Membawa jiwa-jiwa datang kepadamu Tuhan. Terima kasih, syukur hanya kepadamu. Terima kasih. Yang belum tekun dalam 3 macam ibadah Engkau tarik supaya tekun berada di kandang. Yang sudah tekun Engkau beri ketaatan. Jangan seperti Yudas menyelundup Tuhan. Beri ketaatan kebenaran. Sungguh-sungguh kami menjadi satu di dalam Engkau. Kami sempurna di dalam Engkau. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Demikian pergumulan dalam ibadah pelayanan. Jangan terhalang apapun, buka jalan. Yang terhalang oleh penyakit, oleh pekerjaan, kuliah, sekolah, kegiatan, tolong semua kemalasan dan Engkau jamah semua, buka jalan semua. Kami setia berkobar dalam ibadah pelayan kemarin. Pergumulan dalam nikah rumah tangga, satukan, arahkan pada nikah rohani, nikah sempurna di dalam Engkau. Nikah-nikah belum menyatu, belum benar, belum bahagia. Engkau jamah sebelum Engkau datang, Engkau tolong mereka semua. Engkau berkemurahan Tuhan, haleluya. Engkau tolong, terima kasih. Jangan ada yang ketinggalan, Engkau tolong Tuhan. Kaum muda sucikan pergaulan, beri perjodohan terbaik, yang satu dalam pengajaran, yang ada buah pengajaran yang sepadan, yang sesuai kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih. Jangan mereka hanya memandang secara manusia Tuhan. Oh, tapi pandangan rohani di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau tolong kiranya. Terima kasih. Terima kasih. Jangan tergoda oleh apapun juga. Tolong kaum muda beri masa depan yang indah. Pergumulan dalam hidup sehari-hari kami hidup dari firman-Mu, belas kasih-Mu. Berkati semua apa yang diusahakan kerjakan. Buka jalan semua Tuhan. Hutang-hutang piutang, membutuhkan rumah tanah, menjual rumah tanah. Usaha apapun buka jalan semua. Engkau berkemurahan. Mujizat-Mu terjadi. Mencari pekerjaan buka jalan. Tapi jangan mengganggu ibadah pelayan kami yang sekolah kuliah. Menghadapi ulangan harian, UTS, skripsi, tesis, disertasi. Tolong semua lulus dengan baik, nama-Mu dipermuliakan.
Terima kasih Tuhan. Pergumulan dalam sakit penyakit baik di Medan, Surabaya sini semua. Tuhan ampunilah kami Bapak, Ibu, anak muda, anak kecil. Tanpa sebut nama Engkau tahu. Kuasa iblis setan penyakit kami usir dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Bilur-Mu menyembuhkan. Mujizat terjadi Tuhan. Biar kami hidup dalam tangan-Mu. Pergumulan yang Engkau beri kemenangan Tuhan. Selamatkan, sempurnakan. Kami naungi dengan sayap burung nasar Tuhan. Engkau tolong kami. Terima kasih Tuhan. Season 1, 2 Engkau sudah menolong. Season 3 lebih menolong lagi. Bukakan firman, gerakkan jiwa-jiwa datang kepadamu. Tuhan tolong kiranya. Terima kasih Tuhan. Demikian Tuhan, renovasi gereja ini, perluasan gereja ini juga di WR4 Surabaya. Engkau buka jalan sesuai kehendak-Mu. Kami hanya menunggu waktu-Mu Tuhan. Terima kasih. Demikian juga Tuhan, Engkau tolong juga penyebaran firman lewat kaset, DVD, siaran langsung, siaran tunda, radio, video, internet. Demikian juga lewat majalah Mana, bahasa Inggris, Indonesia, semua Engkau urapi Tuhan. Banyak jiwa dituai dalam pengajaran-Mu di dalam negeri, luar negeri. Interpreter beri takut akan Tuhan. Sungguh-sungguh jujur dalam pengajaran. Sungguh-sungguh taat. Sungguh-sungguh tegas Tuhan. Supaya tidak menyimpang dari yang benar. Engkau tolong. Tidak terganggu oleh apapun. Engkau tolong. Terima kasih. Demikian juga Tuhan. Engkau tolong kira Lempinel Kristus. Kunjungan. Bukakanlah firman sebagai pembuka jalan segala sesuatu. Terjadi kegerakan di mana-mana. Mulai di Medan. Engkau tolong kiranya Tuhan. Kami serahkan di Pekanbaru. Engkau tolong juga. Oh Tuhan. Baik di Ambon. Engkau tolong juga. Baik di luar negeri. Semua dimanapun. Di Toraja tahun depan dan lain-lain. Di Sorong. Engkau tolong semua Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Di Jakarta Engkau tolong juga. Engkau berkemurahan. Buka firman, buka jalan semua. Terjadi kegerakan yang semakin membesar. Sampai gerakan hujan akhir Tuhan. Israel dengan kafir menjadi satu tubuh yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Lempinai Kristus ajaib. Mulai yang sudah lulus angkatan 1, angkat sampai 35. Pendengar angkatan khusus. Engkau tolong. Tetap pegang teguh pengajaran benar. Oh, tetap pegang teguh tahbisan yang benar. Ingatkan mereka semua Tuhan. Akan Lempinel ini Tuhan. Akan pengajaran-Mu Tuhan. Tolong ingatkan mereka Tuhan. Oh, haleluya. Sudah mendapat segala sesuatu lewat sekolah Lempinel ini Tuhan. Engkau tolong semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, satukan kami dalam Tuhan. Yang ada di sini beri ketaatan. Engkau yang menyeleksi, Engkau tolong semua Tuhan. Engkau yang membela. Buka jalan, buka firman, buka jalan semua. Demikian GPT pusat pengurus beri takut akan Tuhan. Jujur dalam pengajaran benar, jujur dalam keuangan benar, dalam nikah benar, jujur dalam segala hal, dalam berorganisasi yang benar Tuhan. Supaya kami satu dalam satu pengajaran benar. Tata cara ibadah seluruh GPT yang benar Tuhan. Kembali pada yang satu semua. Kami bahagia di dalam Kau. Tidak ada yang mustahil bagimu. Tuhan tolong Engkau yang membela semua. Terima kasih perjuangan hamba-hambamu almarhum semua. Untuk GPT ini Engkau yang ingat semua. Engkau tolong semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih syukur hanya kepadamu. Banyak permohonan kami. Engkau yang dengar semua. Jika ada yang pulang. Engkau jaga, lindungi, sertai dengan darah-Mu. Jauhkan dari mara bahaya celaka. Tiba di rumah selamat. Kembali sebentar sore dengan setia. Yang tinggal Engkau kuatkan semua. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu. Dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra. Dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menyertai kami sekalian. Mulai sore ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat sore, Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan lain. Nanti